Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratunisa dengan NIM 21100505089. Saya merupakan mahasiswa dari program studi ilmu hadis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit tutorial untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah hadis dan teknologi informatika. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai web Dorarnet. Web ini tuh berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui kualitas dari suatu hadis, sebuah hadis. Nanti untuk penggunaannya itu harus menggunakan internet ya. Pertama itu kita buka Chrome, terus kita cari di sini, klik Dorarnet. Ini udah ada. Nanti untuk ini nanti klik yang pertama itu yang menggunakan bahasa Arab. Oh ya, di sini itu aplikasi ini menggunakan bahasa Arab ya. Terus kita buka. Nanti untuk tampilan awalnya akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih yang Al-Mausu'ah Al-Hadithiyah. Klik. Dan kemudian akan tampilan selanjutnya itu akan seperti ini. Ini untuk mengetahui kualitas dari sebuah hadis. Untuk penggalan hadisnya kita bisa letakkan di sini. Kita misalnya mau mencari tentang niat. Nih, tadi ini saya udah mengcopy dari hadis yang mau kita cari ya, penggalan hadisnya. Kemudian kita cari di sini. Kemudian nanti akan muncul ini berbagai macam pendapat para ulama mengenai hadis tentang niat ini. Di sini tuh saya mengambil apa hadis ini dari kitab Sahih Bukhari ya, yang hadis merupakan riwayat dari Imam Bukhari sendiri. Kemudian di sini saya menemukan ada 21 pendapat dari para ulama hadis. Di sini kita lihat meskipun berbeda-beda dari sanadnya itu berbeda-beda, tapi itu matanya itu sama ya. Ini ada 21 contoh hadis sini. Sini tuh untuk contoh pertama itu kan saya ngambilnya dari kitab Sahih Bukhari ya. Di sini tuh rawinya itu dari Umar bin Khattab, kemudian hadisnya itu Imam Bukhari sendiri, kemudian masdarnya itu atau kitabnya itu diambil dari kitab Sahih Bukhari. Hadis ini tuh merupakan hadis pertama yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Menurut Bukhari sendiri, hadis ini merupakan hadis yang sahih. Begitupun selanjutnya, di sini tuh ada beberapa hadis yang sama yang diambil dari kitab Sahih Bukhari dengan kualitas sanad yang sahih. Namun ada juga beberapa pendapat para ulama yang berasal dari kitab yang berbeda, dan ada juga pendapat-pendapat yang mengatakan kalau hadis ini bukan hadis yang sahih. Di sini itu contohnya ini ada hadis dari kitab Sahih Muslim, tapi di sini itu mengatakan kualitas hadisnya itu hadis yang sahih. Eh, Aplikasi untuk web Dorabnet ini itu juga bisa dikombinasikan dengan software software hadis soft ya. Sini coba kita cari menggunakan software hadis soft. Nah, ini ini udah di aplikasi software Hadisoft. Nanti kalau untuk penggunaan Hadisoft sendiri itu lebih mudah ya daripada web Doranet ini. Karena di sini juga tentu itu menggunakan bahasa Indonesia yang biasanya itu lebih mudah untuk dipahami. Di sini tuh kita tinggal cari menggunakan bahasa Indonesia juga bisa, tinggal ketik aja misalnya membahas tentang apa gitu, terus klik pencarian, nanti itu akan muncul hadis-hadis. Ini di sini tuh ini itu jumlah dari hadis yang sama ya, dari hadis ini yang mengenai niat. Tapi kan di sini saya awalnya itu mengambil tentang niat yang diambil dari kitab Sahih Bukhari ya.
Nah, di sini tuh, ada lengkap ya, di sini tuh ada terjemahannya, ada apa, sanadnya juga jelas di sini. Terus di sini juga dijelasin kalau ijma ulama itu mengatakan bahwa hadis ini tuh merupakan hadis yang sahih. Kemudian, di software Hadissoft ini juga kita bisa mengetahui nih perawinya tuh siapa aja sih, perawinya, ya sanadnya tuh dari mana aja sih, terus kita bisa ngelihat ini, apa, kualitas dari perawinya itu gimana, apakah dia shikoh, apakah shaduk, apakah merupakan dari kalangan sahabat atau bagaimana, itu kita bisa tahu dari aplikasi ini. Kemudian kita juga bisa melihat hadis-hadis yang stema atau hadis-hadis yang sama dari hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari ini. Nah, ada banyak ya, dia ada di kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, dan banyak lagi sunan itu banyak ya. Kalau untuk penggunaannya ya lebih mudah untuk eh, software Hadissoft ini, karena ya kita sendiri kan kalau untuk penggunaan web Dorarnet ini apa, menggunakan bahasa Arab ya, jadi kita sulit untuk memahami. Begitu, ini sedikit ya, cukup sekian sedikit tutorial dari saya mengenai penggunaan web Dorarnet. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.